Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2718 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Rasul Paulus mau memberikan kesaksian hidupnya kepada kita semua, gereja Tuhan, bahwa apa yang dia lakukan dulu, yang dia anggap ini satu prestasi yang memberi keuntungan besar buat Paulus sebelum dia berjumpa dengan Yesus yang mengubahkan kehidupannya. Apa yang dia lakukan sebelum dia berjumpa dengan Yesus? Dia menganiaya orang-orang percaya, dia mengejar, dia membunuh orang-orang percaya di zamannya. Saudara, itu merupakan satu kebanggaan dia. Itu satu prestasi yang memberikan dia keuntungan. Dengan melakukan hal-hal seperti itu kepada orang percaya, dia kemudian jadi terkenal. Karena dia jadi populer pada saat itu, tentunya membuat namanya semakin dikenal dan memberikan keuntungan kepada Paulus. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus yang mengubahkan kehidupan Paulus kemudian berpindah dari hidup kegelapan, hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Amin. Dan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan dulu, dia mengejar-ngejar orang percaya, dia menganiaya bahkan membunuh orang-orang percaya pada saat itu. Yang dia anggap itu adalah prestasi bagi dunia, dia anggap sekarang sampah. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia melihat bahwa apa yang dia lakukan dulu membuat dia rugi besar. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar apa yang dahulu kita anggap itu satu keuntungan, tapi setelah kita mengenal Tuhan,
Apa yang kita anggap itu satu keuntungan, justru sekarang itu menjadi satu kerugian besar. Apa yang membuat Rasul Paulus merasa itu satu kerugian besar? Saudara, kita belajar. Yang pertama, ayat 7, perhatikan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8a. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Haleluya. Yang pertama, saudara, yang membuat Rasul Paulus merasa itu satu kerugian besar. Kita akan belajar kita rugi besar kalau kita tidak hidup dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara memiliki segalanya. Tapi kalau saudara tidak hidup dalam Kristus, semua dalam tanda kutip berkat yang saudara dapatkan, itu justru akan membawa saudara kepada kebinasaan. Saudara mungkin tidak punya harta benda yang berlimpah. Hidup saudara mungkin pas-pasan. Tapi kalau ada Kristus, ada Yesus dalam kehidupanmu, saudara punya segalanya. Sebab saudara punya harta surga. Amin. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, orang yang mengalami rugi besar kalau mereka tidak hidup dalam Kristus. Pastikan saudara dan saya hidup dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ada banyak orang berkata, Pak Pendeta, sebelum saya bertobat saya punya segalanya. Tapi setelah saya bertobat, saya mau hidup dalam Tuhan Yesus. Kenapa ini terjadi? Saya bangkrut, saya mengalami sakit, saya hilang semua apa yang saya dapatkan sebelum saya bertobat. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Lebih baik dalam keadaanmu sekarang. Mungkin orang berkata saudara malang, saudara sial. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbanggalah saudara, karena hidupmu sekarang hidup dalam Kristus. Amin. Daripada saudara punya segalanya, tapi saudara di luar Kristus, tidak hidup dalam Kristus, saudara mati pada saat itu, saudara binasa, mati, masuk neraka. Lebih baik dalam keadaan sekarang, saudara miskin, saudara bangkrut, saudara sakit, tetapi dari sanalah Tuhan memuliakan saudara melalui penderitaan saudara itu. Dalam keadaan susah, saudara hidup dalam Kristus. Itu lebih baik daripada saudara punya segalanya mati binasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menganggap prestasi dia, nama besar dia sebelum dia berjumpa dengan Yesus, itu satu kebanggaan, satu kehormatan. Itu satu hal yang mendatangkan keuntungan buat dia, karena dengan prestasinya dia mendapatkan posisi jabatan, mendapatkan penghormatan, mendapatkan uang yang banyak. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia hidup dalam Kristus, dia anggap itu semua sampah. Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih remaja, itu satu kebanggaan. Kalau kita buat kejahatan, apalagi masuk penjara, saudara. Itu satu kebanggaan, itu satu prestasi dalam dunia kejahatan. Saudara, malah saya baru keluar penjara 1 jam, buat lagi kasus, saudara. Tikam lagi orang, saudara, masuk. Dan saya nggak menyesal waktu itu. Saya anggap ini satu prestasi. Supaya saya keluar, saya tambah ditakuti. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, itu semua sampah. Itu kerugian besar dalam kehidupan kita kalau kita tidak hidup dalam Kristus. Saudara, saya ingat sekali papa saya bilang, kamu hidup dalam dosa, kamu jadi orang jahat karena kamu tidak hidup dalam kasih Kristus. Orang kalau sudah hidup dalam kasih Kristus, saudara, hidupmu akan diubahkan sama seperti Paulus yang dulunya jahat, yang dulunya tanpa kasih dia berbuat berbagai macam kejahatan, tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus berubah.
180 derajat. Karena ada kasih pada orang itu. Ada Yesus dalam diri orang itu yang mengubahkan seseorang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang membuat satu kerugian besar adalah mereka yang hidup di luar Kristus. Makanya saudara, hiduplah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Maka saudara akan mengalami hidup damai sejahtera, hidup mengalami mujizat demi mujizat, dan tentunya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam Kristus. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kita belajar orang yang mengalami kerugian besar. Yang kedua ayat 8, perhatikan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, yang kedua, saudara rugi besar kalau saudara tidak mengenal Yesus. Amin. Ada banyak orang Kristen hanya tahu Yesus Tuhan, tapi tidak mengenal pribadi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengenal Yesus, maka tidak ada lagi sakit hati, dendam, kecewa, kebencian. Tidak ada dalam diri kita. Tidak ada lagi iri hati. Tidak ada lagi kesombongan. Kalau apa? Kita mengenal Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan Yesus, saudara akan melihat ada perbedaan antara langit dan bumi. Kenapa saudara? Karena Yesus itu penuh dengan kasih. Sementara kita masih hidup dalam daging, masih hidup dalam kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenal Yesus, pasti yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak pribadi kita, tapi kehendak Tuhan. Amin. Saudara, pertanyaannya sekarang, apakah kita melakukan kehendak Tuhan apa kehendak pribadi? Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Sehingga yang kita kerjakan, kita lakukan adalah semua yang Tuhan mau, Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kalau saudara mengenal Yesus, pasti saudara tidak akan lagi mengecewakan Yesus dengan kehidupanmu. Saya percaya orang yang mengenal Yesus, dia akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara rugi besar kalau saudara tidak mengenal Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara tidak dikenal oleh orang-orang di lingkungan saudara, gak apa-apa. Saudara mungkin tidak dikenal di dunia entertain, gak apa-apa. Yang penting Tuhan kenal saudara, karena saudara mengenal Yesus. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang membuat Rasul Paulus merasa itu satu kerugian besar? Yang ketiga, ayat 9, perhatikan. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, rugi besar kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah gak kita hidup dalam kebenaran? Kalau saudara berjalan bersama Yesus, saudara ada di jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengikuti Yesus, artinya kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita mau kerjakan, kita mau lakukan itu semua dalam kehidupan kita. Saudara rugi besar kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran. Saudara rugi besar. Dan saya percaya tidak ada orang yang mau rugi besar. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Kalau saudara gak benar, saudara akan hancur. Saudara akan rugi besar. Makanya saudara hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran itu yang akan membela saudara.
hal-hal yang benar yang saudara lakukan, Dia akan memberkati saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kesaksian Rasul Paulus. Dia menganggap bahwa prestasi, keuntungan yang dia peroleh, dia dapatkan sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia anggap itu dulu, dia anggap satu keuntungan besar. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia anggap itu semua sampah. Dia anggap itu semuanya satu kerugian besar. Rugi besar kalau kita tidak hidup dalam Kristus. Kita rugi besar kalau kita tidak mengenal Yesus. Kita rugi besar kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Saudara, mari, kalau sudah mau mendapatkan keuntungan besar, hiduplah dalam Kristus. Cari dan kenali Tuhan Yesus, mengenal Dia lebih dalam lagi, dan hidup dalam kebenaran. Amin. Maka saudara akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa, memberi saudara keuntungan besar. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan apa berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.